Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Fatimah Zahra dari kelas 4C akan menjelaskan tentang beberapa pertanyaan mengenai rekayasa genetika. Rekayasa genetika secara ringkas dapat diartikan sebagai teknik molekuler yang dengan tepat mampu mengubah suatu molekul DNA atau menggabungkan molekul DNA tertentu dari sumber-sumber yang berbeda. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern dengan menggunakan prosedur identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi genetik dari sel, jaringan, maupun organ. Keunggulan rekayasa genetik adalah mampu memindahkan materi genetik dari sumber yang sangat beragam dengan ketepatan tinggi dan terkontrol dalam waktu yang lebih singkat. Perkembangan pemanfaatan teknologi modern rekayasa genetika atau GMO (Genetically Modified Organism) melalui rekombinasi DNA telah menghasilkan produk rekayasa genetika atau tanaman transgenik yang mempunyai sifat-sifat baru yang diinginkan untuk mengatasi kendala utama dalam meningkatkan reproduksi pertanian, dan menghasilkan produk pangan yang lebih berkualitas dan produk pakan dari tanaman transgenik, serta peningkatan daya saing produk di pasar global. Pertanyaan yang pertama yaitu, manfaat yang bagaimanakah yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian? Nah, manfaat yang didapatkan dari teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian yang pertama adalah meningkatkan produksi pertanian melalui perluasan areal tanam. Yang kedua, teknik rekayasa genetika membantu proses pemulihan tanaman dengan cara teknik kultur jaringan. Yang ketiga, solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi tanaman transgenik atau GMO. Yang keempat, tanaman hasil rekayasa genetika menyerupai tanaman aslinya, tetapi memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan tanaman tersebut lebih baik. Dan yang terakhir, tanaman yang direkayasa diharapkan untuk memiliki sifat seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap herbisida, perubahan kandungan nutrisi, dan peningkatan daya simpan. Pertanyaan yang kedua adalah, metode apa sajakah yang sering digunakan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian? Jelaskan jawabanmu. Metode yang sering digunakan pada bidang pertanian yang pertama adalah metode transgenik. Transgenik adalah tanaman yang telah direkayasa bentuk maupun kualitasnya melalui penyisipan gen atau DNA binatang, bakteri, mikroba, atau virus untuk tujuan tertentu. Organisme transgenik adalah organisme yang mendapatkan pindahan gen dari organisme lain. Gen yang ditransfer dapat berasal dari jenis spesies lain seperti bakteri, virus, hewan, atau tanaman lainnya. Yang kedua itu ada rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika adalah teknik eksperimental yang digunakan untuk mengubah susunan genetik, baik memasukkan atau menghapus gen sel secara in vitro menggunakan material biologi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan isolasi, identifikasi, dan melipat gandakan fragmen DNA. Karena dapat memasukkan atau menghapus gen spesifik dari suatu organisme, maka teknik ini berpotensi untuk memperbaiki kelainan genetik sehingga dapat dihasilkan individu dengan sifat unggul. Yang ketiga yaitu rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA adalah suatu metode yang digunakan untuk memanipulasi langsung DNA yang berorientasi pada ekspresi gen tertentu.
Teknik ini melibatkan kemampuan untuk mengisolasi, memotong, dan memindahkan potongan DNA tertentu sesuai dengan gen-gen yang menjadi target. Pertanyaan yang ketiga, yaitu unsur-unsur atau komponen yang esensial penting apa sajakah yang diperlukan dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian? Jelaskan jawabanmu. Tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa di mana diintroduksi seutas DNA dari mikroorganisme lain pada genom tanaman tersebut. Proses ini dikenal dengan istilah transformasi. Potongan DNA yang diintegrasikan pada genom tanaman ini biasanya didapatkan dari organisme yang ada di alam, seperti bakteria dan tanaman juga. Konstruk gen yang diintroduksi ke tanaman pada umumnya memiliki 3 elemen, yaitu yang pertama, promoter yang berfungsi untuk mengaktifkan dan meninaktifkan gen yang diintroduksikan. Yang kedua, yaitu gen yang diintroduksi yang mengekspresikan sifat yang diinginkan. Yang ketiga, terminator, yaitu untuk menghentikan signal pembacaan dari sekuen gen yang diintroduksi dalam proses pembentukan protein. Selain itu, terdapat komponen atau unsur esensial dalam teknik rekayasa genetika, yaitu yang pertama, enzim retraksi atau enzim pemotong DNA, yang kedua, cloning factor, yang ketiga, enzim ligase yang berfungsi menyambung rantai DNA. Pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimanakah proses-proses dasar dalam teknik rekayasa genetika pada bidang pertanian? Menurut Tando dan Afif, rekayasa genetika pada tanaman mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk dianalisis rekayasa genetika. Prinsip dasar ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Proses transfer suatu gen asing ke dalam genom suatu tanaman target dimulai dengan pemasukan gen asing ke dalam sitoplasma sel tanaman target. Selanjutnya, gen ini akan masuk ke dalam inti sel tanaman melalui pori-pori membran inti sel. Apabila gen asing tersebut berhasil masuk atau menyisip ke dalam kromosom tanaman target dan berintegrasi dengan baik, maka gen itu akan dapat diekspresikan oleh tanaman transforman. Yang kedua yaitu cloning gen. Cloning gen merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Yang ketiga, ada desain gen. Kegiatan desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Dalam rekombinasi DNA, dilakukan pemotongan dan penyambungan DNA melibatkan enzim tertentu. Enzim pemotong yaitu enzim retraksi endonuklease dan enzim penyambung yaitu enzim ligase. Hasil sambungan DNA dikenal sebagai DNA rekombinan yaitu enzim ligase. Yang keempat yaitu transformasi genetika. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan transfer gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Beberapa teknik transformasi yang dikenal adalah elektroforesis, gen gun, dan mempergunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Dan yang terakhir yaitu pemulihan tanaman di lapangan. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu kemukakan beberapa contoh penggunaan teknik rekayasa genetika di bidang pertanian dan jelaskan bagaimana dampaknya. Organisme yang telah direkayasa genetikanya sering disebut dengan genetic modified organism atau GMO.
Contoh bioteknologi dalam bidang pertanian yang berupa tanaman GMO yang ada di sekitar kita diantaranya adalah tanaman kedelai AT1R1 atau tidar, hasil transformasi melalui A. Tumefacien sedikit lebih tahan terhadap hama penggerek polong daripada tanaman kedelai non-transgenik. Yang kedua, yaitu ada jagung manis. Jagung manis yang biasa kita konsumsi saat ini merupakan jagung hasil rekayasa genetik. Pada jagung manis, manis gula yang terkandung di rekayasa untuk tidak diubah menjadi pati, sehingga tetap manis dan berair. Yang ketiga, itu ada pepaya California. Pepaya ini juga merupakan hasil rekayasa genetika dari seorang profesor dari IPB yang memiliki kelebihan rasa lebih manis dan cepat berubah. Yang ketiga, ada golden rice. Pada tanaman padi ini disisipkan gen penghasil beta-karoten, dan tanaman wortel, sehingga padi ini memiliki kelebihan, selain mengandung karbohidrat juga memiliki kandungan vitamin A. Yang keempat, ada kapas yang resisten terhadap beta-toksin. Pada tanaman kapas ini, telah disisipkan gen beta-toksin sehingga aman dari hama. Yang terakhir yaitu ada kedelai impor yang menjadi bahan baku dari tempe dan tahu. Kedelai ini telah disisipkan dengan gen EPSPS sehingga kedelai impor ini tahan terhadap herbisida berbahan glifosfat. Selain itu, kelebihan lainnya adalah harganya lebih murah karena selalu tersedia di pasaran. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.